Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kami dari tim Sambal Gorengan mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi materi technical analysis. Khususnya untuk malam hari ini adalah tentang indikator momentum. Ya. Oke, di sini ya saya pribadi menggunakan beberapa indikator momentum, tapi esensi dari indikator momentum itu hampir sama semuanya. Jadi ketika kita menggunakan indikator momentum ini, sebisa mungkin saran dari saya pribadi yang perlu dirubah adalah time frame-nya. Oke, ada default-nya. Default time frame itu saya contohkan semua RSI, Relative Strength Index itu di 14, ada Commodity Channel Index di 20, dan Stochastic di 14. Itu adalah default time frame. Standar yang dipergunakan analis, trader pada umumnya seperti itu. Kita juga bisa mengcustom time frame-nya. Yang terpenting kita harus tahu, kita harus paham kenapa menggunakan time frame tersebut. Oke. Nah, indikator momentum ini lebih cepat memberikan sinyal jenuhnya. Ini lebih detail ya, jenuh beli, jenuh jualnya. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan, karena ini lebih cepat ya daripada tren indikator momentum ini, sering terjadi yang namanya false signal atau sinyal palsu. Jadi kita harus terus melatih kemampuan analisa kita seperti itu. Nah, momentum sendiri ini kalau saya pribadi lebih cenderung melihat pergerakan sesaat gitu ya. Yang namanya momen ini kan ada kegiatan yang bisa dibilang ramai di suatu periode seperti itu. Momentum juga ambil sama kurang lebihnya pergerakan sesaatnya. Oke. Nah, esensi dari momentum ini atau indikator momentum ada 3 yang perlu diperhatikan ya. Apapun nanti indikatornya, selain momentum juga esensinya sebenarnya cuma ada 3. Yang pertama ada area jenuh ya. Jenuh ini ada 2, jenuh beli, jenuh jual. 2. Kemudian arah pergerakan kita hanya melihat garisnya saja ya. Jadi tidak perlu susah payah. Hari ini tools chartnya kita semua sudah bisa dapatkan. Ada yang free, ada yang berbayar, atau mengikuti di platform online trading masing-masing. Seperti itu. Oke. Untuk area jenuh beli, jenuh jual, arah mungkin Bapak Ibu sudah bisa pahami. Nah, yang perlu saya tambahkan, sering saya jelaskan juga di live pembahasan ya tentang divergence. Apa itu divergence? Divergence itu kecenderungan pergerakan berikutnya. Ya. Ada positif divergence atau divergence positif, bullish divergence, bearish divergence atau divergence negatif. Maksudnya apa? Ya. Bullish divergence atau divergence positif itu peluang adanya pantulan naik, seperti itu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Semoga nanti di salah satu chart mungkin ada contohnya seperti itu. Sekali lagi yang perlu menjadi catatan tentang divergence ini bukan pembalikan tren ya. Sifatnya bukan pembalikan tren lanjutan seperti itu. Kalau untuk tren lanjutan perlu ada konfirmasi tambahan. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu?
Jelas ya? Jadi yang saya tekankan, divergence ini bukan pembalikan tren atau pergerakan yang lebih panjang seperti itu. Harus ditambahkan informasi lanjutan untuk pembalikan tren. Oke. Itu tadi yang positif. Nah, yang negatif itu kecenderungannya adalah adanya penurunan harga. Gitu. Nah, saya contohkan mana nih ya? Indeksnya ya. Indeks kelihatannya ada negatif divergence-nya. Oh, ini contoh ini ada. Oke. Jadi saya ulangi ya. Untuk RSI di tampilan ini, layar yang di Bapak Ibu, RSI saya menggunakan 14, kemudian di sini CCI, Commodity Channel Index-nya 20, stokastik yang paling bawah di sini saya pakai 533. Ya. Tujuannya apa? Saya jelaskan. Saya ingin melihat pergerakan di 1 minggu, kemudian di 2 mingguan, 2-3 mingguan, dan di 1 bulan. Seperti itu ya. Ada momentum yang sangat cepat, menengah, panjang. Seperti itu. Kalau di live pembahasan saya biasa jelaskan momentum pendek, momentum panjang. Kalau di live pembahasan hanya ada stokastik 5 dan RSI 14. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itu logical yang saya pergunakan menggunakan time frame tersebut. Jadi saran saya tadi, jangan lupa ketika kita menunggang momentum, sebisa mungkin hindari yang time frame yang sama. RSI 14, stokastik 14. Nah, itu akan memberikan informasi yang kurang lebih hampir sama. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, saya ulangi ya. Untuk RSI, Relative Strength Index-nya saya menggunakan 14. Kemudian Commodity Channel Index saya menggunakan 20. Untuk stokastik saya menggunakan 5. Oke. Kemudian untuk divergence, ini saya contohkan, di sini ada kelihatan divergence. Garis biru kelihatan ya, Bapak Ibu? Kurang jelas? Terlihat? Jelas ya? Karena ini yang namanya negatif divergence, Bapak Ibu ya. Kemudian di sini saya ambil dari CCI. Ini ya. Ini turun. Kalau negatif divergence atau bearish divergence itu diambil dari puncak, ya, puncak harga maupun puncak indikator. Bisa dipahami dari sini? Saya ulangi ya. Kalau bearish divergence atau divergence negatif itu cara pengambilan garisnya atau analisanya dari puncak ke puncak, puncak dan puncak baik indikator maupun harga. Jelas? Clear dari sini? Jelas ya? Oke. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, bahwasanya bearish divergence ini adanya kecenderungan akan ada koreksi atau penurunan harga. Ya. Puncak, kita lihat di sini, puncak dan puncak harganya dia naik, tapi dari puncak dan puncak indikatornya dia turun. Seperti ini. Jelas? Nah, ketika ada kondisi seperti ini akan ada koreksi yang tiba-tiba, ya. Bisa jadi kita nggak tahu kapan, tiba-tiba aja dia langsung drop. Seperti itu. Jelas dari sini? Jelas ya? Konfirmasinya. Nah, ini yang perlu kita pertegas lagi ya, konfirmasinya bagaimana?
ketika dia membuat puncak seperti ini ya, konfirmasi apakah dia mau turun lebih dalam itu dari candle sebelumnya. Apakah sudah buat new low atau belum, itu akan lebih mengkonfirmasi lagi. Nah, kalau saya pribadi sebelum buat new low, di sini ada nanti kalau Bapak Ibu baca mungkin ada dark cloud cover, ya. Mungkin bahasa Inggris saya kurang ini. Dark cloud cover, ya. Maksudnya apa? Jadi di sini istilahnya separuh dari candle yang saya tunjuk ini ya, jelas ya? Jelas? Ini? Nah, sebelum dia buat new low di sini, ini separuh dari candle ini udah di break. Katakanlah ini tertinggi di 6.000, saya contohkan semua 6.000, terendahnya 5.000, pertengahan 5.500, dan harga udah mulai di 5.500 kita sudah memikirkan plan kita apa, mau jual sebagian atau jual semuanya ya. Nah, oke, bisa dipahami dari sini. Ini sinyal awal ya. Konfirmasinya ketika dia buat new low dan close di bawah low candle sebelumnya. Bisa dipahami? Jelas semuanya? Clear ya? Ya, sebisa mungkin ya, itu lebih terkonfirmasi lagi, Bu. Kalau ini kan dia benar-benar close di bawah low sebelumnya. Bisa dipahami ya? Clear ya? Yang lain ada yang mau ditanyakan, boleh? Silakan. Ternyata bukan hanya di CCI. Ketika kalau udah di zoom seperti ini udah kelihatan langsung ya. Sorry. Nah, ini juga sama. Masih buat dia turun. Nah, kalau yang RSI-nya baru di titik ini, ya, kelihatan dia buat turun. Nah, kalau RSI dia di area ini. Dikit, mundur dikit. Maju ya. Maju sedikit. Nah, kalau di CCI itu udah ada sinyal dari sini ke sini. Tapi kalau dari RSI, dari sini ke sini. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu istilahnya hold saham, kemudian menemukan negatif divergen seperti ini nih, perlu waspada. Oke. Daripada nanti istilahnya profitnya berubah menjadi loss, ini jauh lebih bikin sakit lagi gitu ya. Yang awalnya profit tiba-tiba jadi loss. Oke, jelas dari sini Bapak Ibu? Dan ini ya, divergen ini bisa digunakan di time frame berapa aja dia. Bisa nanti di daily, bisa nanti di 1 jam, 30 menit, 15 menit. Tapi, ya, ada tapinya. Konsekuensinya ketika menggunakan time frame yang lebih kecil, target, kalau kita menemukan yang bullish divergen, itu tidak setinggi di time frame yang lebih besar. Itu aja. Oke? Bisa dipahami? Clear ya? Pak Andi, berarti ini tadi buktinya kan dia 20. Yang mana, Bu? Yang lebih panjang. Saya udah pakai lebih panjang. Ya. Ini kan stokastiknya 5. Dia lebih pendek. Ini juga memberikan informasi yang saling mengkonfirmasi gitu. Paham ya? Oleh karena saya menggunakan time frame-nya saya bedakan seperti itu. Karena sifatnya hampir sama semua. Ini adalah indikator-indikator momentum. Itu aja.
ketika nanti kita menggunakan indikator yang time frame 5, berarti trading kita lebih cepat nantinya. Hanya hitungan beberapa hari saja. Menggunakan time frame 14 jauh lebih panjang nanti time frame tradingnya, seperti itu. Oke, clear? Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada. Next ke positif atau bullish divergence. Ya. Di sini saya contohkan. Nah, saya rubah warna, kelihatan warna kuning. Ini kelihatan ya. Oke, di sini untuk yang bullish, pengambilan poin-poinnya adalah dari lembah dan lembah, ya, seperti ini, low dan low, baik harga maupun indikator. Ini contoh aja. Ini turun, kebetulan di sini ada juga yang naik. Nah, ini tipis tapi ya. Untuk lebih jelasnya kita saya zoom seperti ini, dia naik ya. Naik ini ya. Naiknya tipis. Dan di sini turun cukup lumayan dalam. Wah, enggak ya. Bisa dipahami? Nah, ini kalau seperti ini potensi pantulannya lebih besar seperti itu. Meskipun di RSI maupun CCI-nya juga belum ada sinyal pantulan ya, seperti itu. Jadi kita harus istilahnya pinter-pinter mengkombinasi, Bapak Ibu. Mengkombinasi time frame maupun indikator, seperti itu. Jelas ya? Harga turun, nah kapan entry-nya? Nah, itu mungkin itu ya yang ditunggu-tunggu itu trader kapan belinya gitu ya. Tunggu, nah saran dari saya pribadi, tunggu ketika ada perlawanan market, otomatis tunggu ada candle pembalikan arah, biasanya bisa doji, bisa hammer. Contoh di sini ada kebalik ya, inverted ya, hammer tapi terbalik, dan ini candlenya buyer atau candle bullish ya, candle bullish gitu. Nah di sini kita mulai bisa setidaknya masuk ke watchlist. Hampir sama, saran saya hampir sama dengan konfirmasi di bearish. Kalau bearish tadi buat nyuluh, kalau yang bullish kita buat break high dari candle yang ada di sini. Bisa dipahami? Ini ya. Break high dari candle ini menarik untuk kita entry ya. Stop loss-nya di mana atau batas amannya di mana? Di low candle ini. Jadi tetap ya Bapak Ibu jangan lupa buat yang namanya ini level entry ketika break. Kelihatan nggak ya? Ya, break di sini, kemudian stop loss di sini. Cut loss atau batas amannya di sini. Ketika break dari level ini, kita cut loss. Bukan berarti bullish divergence ini tidak bisa turun seperti itu, tapi probabilitasnya memang lebih besar untuk dia naik. Oke, bisa dipahami ya? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Nah, kalau seperti ini, karena closingnya tidak
terlalu meyakinkan ya. Dalam artian dia tidak break high atau close-nya tidak di atas high sebelumnya. Betul break high, tapi closing-nya dia tidak di atas high sebelumnya. Ini sedikit membuat kita ragu-ragu ya untuk entry atau beli sahamnya. Kalau memang yakin, meskipun dia di bawah seperti ini, setidaknya lebih baik cicil dulu. Jangan terlalu dengan lot yang besar. Gitu. Tunggu dulu benar ada candle atau sinyal penguatan di atas yang ada di sini. Sinyal pertama yang ada di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Jelas semuanya atau masih bingung? Iya. Itu sebaiknya berapa? Oke, gini. Contoh seumpama kita dari 100% total semuanya ya. Kita kan ada alokasi setiap saham berapa. Nah dari setiap saham itu semua dari 100% kita beli 20%. Planningnya beli 20%. Seumpama ya. Dari 20% ini setidaknya cicil kalau dari saya pribadi maksimal di 20 atau 30% dari 20%. Paham maksudnya Bu Upi? Paham. Ya. Yang lainnya bisa dipahami ya. Nah, ketika nanti ada turun berarti ya resikonya kan lebih kecil seperti itu. Karena kan di sini closingnya kurang begitu meyakinkan karena masih di bawah high dari candle sebelumnya. Kapan nambahnya? Selama dia tidak breakdown dari low candle yang ada di sini, mulai sinyal muncul di sini, Bapak Ibu masih bisa hold, gitu ya. Nah, nambahnya kapan naik? Kebetulan ada candle di beberapa hari ke depannya ini lebih meyakinkan. Nah, ini di sini tambahkan. Tapi ketika nambahkan di sini juga sebisa mungkin tidak lebih besar ketika entry yang pertama. Bisa dipahami? Katakanlah 30% ya. Dari 20% tadi, entry yang berikutnya bukan 30% lagi. Di bawah 30%-nya. Dipahami ya? Katakanlah dari 10 ya. Yang pertama masuk 3, yang berikutnya jangan masuk 3 lagi. 2 saja. Tujuannya apa? Supaya average kita tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Apalagi melebihi dari yang sebelumnya. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, jelas ya. Ya, kalaupun dia langsung terus naik, berarti ya istilahnya rezekinya kita ada di situ aja, cukup. Jangan terlalu overconfident, wah, saya udah punya harga bawah, saya tambahkan lebih besar lagi. Bukan seperti itu. Oke. Tujuannya untuk menjaga objektivitas ke depannya. Karena trading ini bukan hanya sekedar buy and sell saja. Seperti itu ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang indikator momentum? Mungkin kalau ada kesempatan next kita kombinasi Bapak Ibu ya materinya antara momentum dan moving average. Penggunanya bagaimana? Atau nanti support resisten sebenarnya. Kalau support resisten saya yakin Bapak Ibu udah paham. Next akan kita kombinasi kapan atau cara pengkombinasian antara support resisten, momentum, dan moving average. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya, betul. Betul. Semakin kecil, time frame indikatornya semakin sensitif. Tapi jangan lupa ya,
tadi di awal, momentum ini meskipun time frame-nya default, dia sering false signal karena indikator yang mendahului trend seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi resikonya akan lebih banyak lagi sinyal-sinyal palsu kalau kita belum terbiasa. Seperti itu. Oke, yang lainnya silakan. Kalau memang sudah terbiasa menggunakan time frame 9, silakan dipakai. Saya juga tidak melarang karena udah terbiasa seperti itu ya. Intuisinya sudah terlatih di time frame tersebut. Boleh. Ada pertanyaan, kemudian Pak Fahrul Rozi? Tidak ada? Belum ada ya? Nah, nanti tinggal dipraktekkan screening saham-saham, khususnya kalau yang belum punya saham, berarti yang kita cari, yang kita filter adalah saham-saham yang berpotensi membuat bullish divergence, seperti itu ya. Di mana sering terjadi bullish divergence adalah di area oversold. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya tools screener, nah ini untuk mempermudah ya, cari saham-saham yang sudah oversold terlebih dahulu. Atau kalau memang sudah mulai bisa mengcustom screenernya, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan dengan lembah ya, atau low ya, swing low sebelumnya dengan swing low yang terbaru ini sudah mulai muncul apa namanya, atau peluang positif divergent atau belum seperti itu ya. Saya contohkan, coba deh saya coba screening. Semoga ada ya. Saya coba screeningkan contoh aja. Divergence daily. Ini banyak sekali. Saya contohkan ASA deh. Apakah benar ya dari hasil screening? Nah, ASA, kita lihat di sini ASA. Nah, ini peluang ya. Ini udah ada peluang RSI, kemudian stoknya, stokastiknya, tapi dari sisi A-nya dia lewat. Oke. Yang perlu menjadi catatan ya Bapak Ibu, jangan tiba-tiba langsung entry ya ketika garis indikator ini masih menukik ke bawah. Betul memang dia titik low ya di sini lebih rendah dibanding yang ada di sini, tapi dia masih mengarah ke bawah. Bisa dipahami ya. Kalau seperti ini, Bapak Ibu bisa masukkan ke watchlist. Watchlist dari Bapak Ibu semua. Ditulis saja, oh ini saya nemu oversold atau menemukan yang peluang seperti ini ya, boleh dimasukkan atau ditulis dulu. Oke, jangan lupa tunggu ada sinyal perlawanan dari bullishnya atau candle bullish ya, baru dibuat trading plan-nya seperti apa. Oke, ini ada sekedar contoh. Ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin waktu kita udah juga terbatas, udah hampir 30 menit, tidak terasa. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau pakai MACD itu kan sudah ada. Oh, Itu kan sama juga Pak. Ini ya. Itu kan sama. Oke, nah ini berhubung ada yang menanyakan tentang MACD.
hampir sama ya. MACD, ketika ada MACD ini bisa masuk dua kelompok ya. Ada analis maupun trader itu bisa memasukkan MACD dua kelompok. Dia bersifat osilator atau dia bersifat tren. Yang dimaksud osilatornya itu dari histogram ya. Kalau dari tren ini adalah garis MACD dan signal, yang merah dan biru yang ada di sini. Nah, cara bacanya juga hampir sama. Penggunaannya ya, maksud saya. Di sini juga ada kelihatan. Nah, seperti ini positif dari low dan low. Tapi kalau saya pribadi, kalau sudah ada muncul histogram yang di atas 0 seperti ini, mungkin lebih apa ya? Responnya akan berbeda ketika dia belum terbentuk puncak seperti ini. Histogram yang ada di atas 0 maksud saya. Nah, contoh kalau yang negatif ya, di sini kan terlihat dia turun seperti ini. Nah, ini kan puncak yang lebih rendah. Nah, ini akan direspon lebih cepat. Bukan yang dia udah muncul histogram yang berbeda di atas 0 atau di bawah 0 seperti ini, meskipun dia naik. Ini akan berbeda. Kalau saya pribadi ya. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk garis juga sama, bisa dipergunakan juga ya untuk MACD. Silakan. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini ya. Sekali lagi, kami dari tim Saham Gorengan mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi materi ya, untuk mereview ulang lah, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.